Ada yang tahu negara terluas di dunia? Yap, betul. Negara terluas dan terbesar di dunia adalah Rusia dengan perkiraan luas daratan 17.098.242 km persegi. Tapi bukan hanya itu saja kelebihan yang dimiliki Rusia. Rusia merupakan penerus Uni Soviet yang telah mati, di mana Uni Soviet pernah menguasai 15% daratan dunia yang setara dengan benua Amerika Utara. Negara ini juga menghasilkan 17,5% dari pendapatan global dan memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia. Namun, kekuasaan Uni Soviet dengan ideologi sosialismenya tidak berlangsung lama. Ia hancur pada 1991, dan Amerika mengambil alih kendali dunia dengan ideologi kapitalisme. Amerika kemudian menyerang dan menahan semua ideologi yang bertentangan dengannya, termasuk Rusia. Presiden George Bush pernah mengatakan, "Semua negara yang tidak bersama kami adalah lawan kami." Nah, apa saja rencana yang dilakukan Amerika demi menahan Rusia? Yuk langsung aja kita bahas di hashtag Bacain Berita buat kamu episode 23. Cara Amerika melawan Rusia. Cara pertama yang Amerika lakukan adalah berusaha membatasi Rusia untuk tidak ikut campur dalam politik luar wilayahnya. Kedua, memprovokasi Rusia agar sibuk dengan masalah regional dan meminta bantuan Amerika untuk menyelesaikan masalah internasional. Ketiga, menjauhkan Rusia dari Cina dan menghalangi negara manapun yang ingin mendekatinya. Keempat, berusaha meruntuhkan Rusia dari segi ekonomi, terutama dalam lingkupan pasar asing untuk energi dan industri. Kelima, memasukkan Rusia ke dalam perlombaan senjata. Saat Amerika tidak menghentikan pengembangan senjata, maka ini mendorong Rusia untuk mengimbanginya dengan menghabiskan biaya yang sangat tinggi padahal mereka sangat membutuhkannya. Keenam, memasukkan Rusia ke dalam perang yang merusak dan berjangka panjang, seperti perang Ukraina pada tahun 2022. Amerika telah berusaha dengan segala macam cara untuk dapat menghadang Rusia. Tapi, apa MMTizen tahu sikap seperti apa yang diambil oleh Rusia? Sikap tersebut adalah diam dan bersikap netral. Saat Amerika telah menurunkan Rusia dari posisi yang setara dengan negara barat dan menjadikannya sama dengan negara Eropa agar tidak menghalangi politik Amerika pada konstelasi internasional, Rusia hanya diam. Rusia juga diam dengan intervensi Amerika di banyak negara, bahkan tidak menghalangi pangkalan militer dan pos pengamatan militer di perbatasan negara-negara tersebut, sebagaimana terjadi di negara-negara Islam di perbatasan Afghanistan. Rusia bungkam terhadap masalah pemerasan dolar global. Ia tidak mencoba untuk memecahkan atau mengatasinya. Diamnya Rusia akan perlawanan Amerika ini bukan karena malas menanggapi, tetapi menjadi semacam upaya mempertahankan posisinya atas pembangkangan dan oposisi. Sementara itu, Amerika semakin menginginkan Rusia, sang pewaris Uni Soviet, untuk tetap menjadi kurcaci yang tidak bernilai atau berpengaruh dan tetap membutuhkan kebaikan Amerika. Dengan kata lain, Amerika menargetkan Rusia sebagai negara adidaya, bukan hanya sebagai negara aktif. Amerika mengantisipasi hal-hal yang membuat dunia berada pada level yang sama. Hal ini ditunjukkan agar ia dapat mempertahankan adidayanya di dunia. Sebenarnya, selain diam, politisi Rusia telah menyadari bahwa apa yang dilakukan Amerika adalah campur tangan terang-terangan di dalam negara mereka. Presiden Rusia Putin juga telah menetapkan tujuan, kebijakan, dan tindakan internal dan eksternal untuk menghadapi arus yang ganas ini. Apa saja itu? Kita bakal bahas di episode selanjutnya. Stay tune ya!